Assalamualaikum. Siapa nih besti yang masih gagal dalam membuat bolu gulung? Nah, di video kali ini aku akan membuat bolu gulung ekonomis dan tipsnya supaya mudah dan anti retak saat menggulung bolu. Mau tahu bahan dan cara membuatnya? Simak terus videonya sampai selesai ya. Pertama, siapkan wadah bersih dan kering. Masukkan 4 butir telur utuh. Lalu tambahkan 80 gram gula pasir, 1 sendok TSP. Bahan ini jangan di skip ya teman-teman, supaya adonannya cepat kental. Selanjutnya masukkan 70 gram tepung terigu protein rendah, 10 gram susu bubuk, dan 10 gram tepung maizena. Ini kita aduk. Sekarang kita mixer dengan metode all in one. Mixer sampai mengembang putih dan kental berjejak ya. Mixer dengan kecepatan tinggi selama kurang lebih 3 menit. Dan setelah dimixer kurang lebih 3 menit, ini adonannya sudah mengembang dan sudah kental berjejak seperti ini ya. Sebelum ditambahkan dengan margarin, akan aku ambil secukupnya adonan untuk dibuat motifnya nanti. Nah, selanjutnya kita campur sebagian adonan ke dalam margarin leleh. Ini dinamakan teknik pancing ya, supaya memudahkan kita dalam mencampur adonan dengan margarin. Aduk hingga tercampur rata. Kalau sudah, tuang kembali campuran margarin ini ke dalam sisa adonan tadi. Aduk menggunakan teknik balik perlahan sampai merata dengan cara baskom diputar dan spatula aduk searah jarum jam. Teknik ini dilakukan supaya proses mencampur adonan tidak terlalu lama yang menyebabkan adonan menjadi turun. Selanjutnya, siapkan loyang ukuran 22 x 22 x 4 cm. Oles bagian dasar loyang menggunakan Carlo. Ini Carlo adalah campuran 1 sendok makan margarin, 1 sendok makan tepung terigu, dan 1 sendok makan minyak goreng. Setelah itu, alasi dengan kertas nasi atau kertas roti, lalu oles kembali bagian atas permukaan kertas nasi. Untuk samping-samping loyang ini tidak perlu dioles ya teman-teman. Selanjutnya, tuang adonan ke dalam loyang yang sudah dioles tadi. Ini kita ratakan bagian sudut-sudut loyangnya. Lalu hentakkan loyang sebanyak 3 kali untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap di dalam adonan. Untuk adonan motifnya, ini aku tambahkan pasta mocha secukupnya aja. Lalu aduk hingga tercampur rata. Kalau sudah, oles di atas permukaan adonan. Asal aja ya teman-teman, karena nanti akan kita buat corek juga abstrak gitu ya. Sebelum oven digunakan, ini kita panaskan dulu selama kurang lebih 15 menit. Dan ini ovennya sudah panas. Langsung aja kita masukkan loyangnya ke dalam oven. Panggang di suhu 170-180 derajat Celcius. Gunakan api atas bawah kurang lebih 20 menit ya. Atau bisa disesuaikan dengan oven masing-masing. Tips dalam memanggang, perhatikan waktu memanggang bolu, karena kalau terlalu kering ini bisa membuat bolu menjadi patah atau retak. Setelah dipanggang kurang lebih 20 menit, ini bolunya sudah matang. Ini motifnya cakep banget ya. Untuk samping-samping loyang, ini tadi tidak kita oles dengan margarin. Jadi sekarang kita sisir menggunakan scraper supaya saat mengeluarkan dari loyang lebih mudah. Kalau sudah, langsung aja kita keluarkan dan alasi dengan kertas nasi atau kertas roti. Kalau teman-teman mau isi dengan buttercream, bisa dicoba gulung dulu di awal dan tunggu hingga agak dingin ya. Untuk olesan buttercreamnya, aku gunakan buttercream dengan menggunakan pasta mocha. Lalu aku tambahkan dengan mesis seres. Bisa juga disesuaikan dengan selera teman-teman.
Olesi permukaan bolu dengan buttercream hingga merata ke seluruh permukaan bolu. Gulung secara perlahan dan sedikit agak dipadatkan. Jangan bersentuhan langsung dengan tangan supaya tidak retak. Lalu padatkan dengan alas papan kue atau penggaris panjang. Dan ini bisa kita diamkan di dalam freezer kurang lebih 30 menit supaya potongannya lebih rapi. Untuk teman-teman yang mau menjadikan bolu gulung ini sebagai ide jualan, bisa dikemas dengan kemasan mika bolu gulung seperti ini. Ini hasilnya cakep banget ya, rapi. Untuk perhitungan harga bahan baku dan harga jual, aku sertakan di deskripsi box ya. Selamat mencoba. Bagi teman-teman yang gak mau repot bikin, bisa order aja di Dapur Mekar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum. Siapa nih besti yang kangen sama bolu jadul satu ini? Nah, di video kali ini aku akan membuat bolu potong jadul ekonomis. Buatnya mudah banget, hasilnya super lembut, super moist, cocok banget jadi ide jualan. Mau tahu bahan dan cara membuatnya? Simak terus videonya sampai selesai ya. Pertama, kita siapkan dulu loyang ukuran 22 x 10 cm. Oles bagian dasar loyang dengan Carlo. Carlo adalah campuran dari 1 sendok makan margarin, 1 sendok makan terigu, dan 1 sendok makan minyak goreng. Ini diaduk aja sampai tercampur rata, lalu dioleskan ke loyang. Jadi nggak perlu lagi pakai kertas baking ya teman-teman. Dan untuk bagian samping-samping loyang ini tidak perlu dioles. Selanjutnya, siapkan wadah bersih dan kering, masukkan 2 butir telur utuh, 40 gram gula pasir, dan setengah sendok teh SP. Bahan ini jangan di skip ya teman-teman, supaya adonannya cepat kental. Kemudian ini kita mixer selama kurang lebih 2 menit dengan kecepatan paling tinggi. Dan setelah dimixer kurang lebih 2 menit, ini adonannya sudah mengembang dan sudah kental bercicak seperti ini ya. Selanjutnya, masukkan 35 gram tepung terigu protein rendah, 5 gram tepung maizena, dan 5 gram susu bubuk. Aduk balik hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, selanjutnya aku mau tambahkan pewarna makanan warna hijau tua dan kuning muda. Ini dicampur supaya warna yang dihasilkan nanti lebih bagus ya. Tambahkan secukupnya aja. Lalu aduk hingga tercampur rata. Nah, selanjutnya kita campur sebagian adonan ke dalam margarin leleh. Ini dinamakan teknik pancing ya, supaya memudahkan kita dalam mencampur adonan dengan margarin. Oh iya, untuk margarinnya aku pakai sebanyak 50 gram. Lelehkan, lalu tunggu hingga dingin. Aduk hingga tercampur rata. Kalau sudah, tuang kembali campuran margarin ini ke dalam sisa adonan tadi. Aduk menggunakan teknik balik, perlahan sampai merata. Dengan cara baskom diputar dan spatula aduk searah jarum jam ya. Teknik ini dilakukan supaya proses mencampur adonan dan margarin tidak terlalu lama, yang menyebabkan adonan menjadi turun. Sekarang kita tuangkan adonan ke dalam loyang yang sudah dioles tadi. Ratakan pinggir-pinggir loyangnya, lalu hentakan loyang sebanyak 3 kali untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap di dalam adonan. Nah, sebelum oven digunakan, ini dipanaskan dulu minimal 10-15 menit. Dan ini ovennya sudah panas, bisa langsung kita masukkan loyang ke dalam oven. Panggang di suhu 180 derajat Celcius, gunakan api atas bawah, panggang selama kurang lebih 15-20 menit ya, atau bisa disesuaikan dengan oven teman-teman. Setelah dipanggang kurang lebih 20 menit, ini bolunya sudah matang, bisa kita keluarkan loyang dari oven, tunggu kurang lebih 3 menit sebelum bolu dikeluarkan dari loyang. Karena tadi samping-samping loyang ini nggak dioles dengan Carlo, jadi sekarang kita sisir ya menggunakan scraper supaya saat mengeluarkan dari loyang itu lebih mudah.
Bolu potong pandannya sudah jadi, dimakan gini aja udah enak banget ya teman-teman. Tapi karena aku mau kasih topping mesis dan keju, jadi bolu ini aku tunggu hingga dingin dulu ya sebelum dioles buttercreamnya. Setelah bolu dingin, bisa kita oles dengan buttercream, merata aja ke seluruh permukaan bolu. Nah, kalau sudah merata seperti ini, taburi dengan topping mesis setengah bagian aja. Selanjutnya, untuk bagian sisanya aku kasih topping keju. Untuk topping ini bisa disesuaikan dengan selera teman-teman ya. Nah, ini dia bolu potong pandan mesis keju udah selesai aku buat. Dikasih topping gini jadi tambah cantik ya. Sekarang aku mau cobain. Teksturnya lembut, super moist. Beneran ini rasanya enak banget. Manisnya sudah pas, tidak seret ketika dimakan. Ini teman-teman wajib banget cobain. Ini beneran enak banget. Aku jamin buatnya gampang. Untuk teman-teman yang mau menjadikan bolu potong jadul ini sebagai ide jualan, bisa banget ya. Dan untuk perhitungan harga bahan baku dan harga jual, sudah aku sertakan di deskripsi box ya. Selamat mencoba. Bagi teman-teman yang gak mau repot bikin, bisa order aja di Dapur Mekar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.